Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Yayasan Menara Bakti, Rektor, para Wakil Rektor, Senat Akademik, para guru besar, rekan sejawat dosen, mahasiswa, dan seluruh hadirin yang saya muliakan. Izinkan saya memulai orasi ini dengan sebuah perenungan yang saya temui bukan dari ruang seminar, bukan pula dari jurnal ilmiah, tetapi dari sebuah televisi kecil di ruang tamu seorang yang ada di perbatasan Sebatik, Kalimantan Utara. Sebuah tayangan musik Melayu berdialek Malaysia mengalun pelan. Pemilik rumah, seorang ibu, berkata dengan ringan, "Kami memang Indonesia, tapi kadang-kadang kami lebih tahu kabar dari Johor daripada dari Jakarta." Pernyataan itu tidak saya anggap sebagai keluhan, melainkan sebagai refleksi mendalam akan apa yang disebut oleh Benedict Anderson sebagai imagine communities, komunitas yang dibayangkan, dirajut bukan oleh ikatan darah, tetapi oleh narasi bersama yang dibentuk melalui media dan komunikasi. Di awal 1980-an, Anderson mengajukan satu tesis penting, bahwa bangsa adalah komunitas politis yang dibayangkan. Dalam konteks Indonesia, imajinasi itu dahulu dibangun melalui bahasa nasional, buku pelajaran sejarah, lagu-lagu perjuangan, dan media massa yang seragam. Namun hari ini, di era digital, kita menghadapi disrupsi total atas cara kita membayangkan kebangsaan. Kini, siapapun dapat menciptakan narasi, menyebarkannya ke jutaan orang dalam hitungan detik, dan bahkan menantang narasi besar tentang Indonesia yang selama ini dianggap mapan. Media sosial, televisi satelit, YouTube, dan TikTok menjadi mesin pengimajinasi baru, tetapi yang bekerja bukan lagi berdasarkan nasionalisme, melainkan algoritma, kecepatan, dan logika viralitas. Bangsa tidak lagi diimajinasikan hanya melalui buku cetak dan siaran nasional, melainkan melalui konten digital yang melintasi batas budaya, negara, dan bangsa. Wilayah perbatasan, tempat saya melakukan penelitian etnografi, menjadi cermin penting jujur dari kegagapan kita dalam mengelola komunikasi identitas nasional. Di sana, warga tidak hanya tinggal secara geografis di pinggiran, tetapi juga berada di ambang dua sistem media, dua narasi kebangsaan, dan dua budaya digital. Dari tayangan hiburan hingga produk iklan, dari konten TikTok hingga akses siaran berita, ruang batas menjadi titik rawan yang rentan terhadap disintegrasi simbolik. Namun justru disitulah saya melihat bahwa potensi transformatif komunikasi sebagai jembatan, bukan sekedar tembok. Komunikasi bukan sekedar menyampaikan pesan dari pusat ke pinggiran, melainkan memproduksi ruang dialog yang setara, kritis, dan partisipatif. Dalam konteks tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, komunikasi seringkali diposisikan hanya sebagai alat. Tapi saya ingin mengajukan satu perspektif baru yang lebih dalam, yaitu komunikasi adalah infrastruktur keberlanjutan itu sendiri. Tanpa komunikasi yang adil dan inklusif, tidak akan pernah ada pendidikan berkualitas. Tanpa narasi kebangsaan yang dirawat bersama, ketimpangan sosial akan melebar. Dan tanpa ruang dialog publik yang sehat, tidak mungkin ada perdamaian sosial dan keadilan. Maka mengimajinasikan bangsa di era digital adalah upaya menjaga keberlanjutan sosial dan budaya Indonesia. Komunikasi bukan sekedar domain teknis, ia adalah wilayah perjuangan identitas, kohesi, dan masa depan bangsa. Konsep Imagine Communities dari Benedict Anderson memberi kita fondasi untuk memahami bahwa bangsa adalah narasi yang dikonstruksi melalui medium komunikasi yang dominan dalam masanya. Namun hari ini kita hidup di era yang oleh beberapa akademisi disebut sebagai era post-print, bahkan post-nasional, di mana narasi bangsa bukan hanya dibentuk oleh negara atau media nasional,
melainkan oleh komunitas digital yang bersifat global, cair, dan terkadang tanpa identitas geografis yang jelas. Sehingga dalam konteks ini muncul tantangan baru. Pertama, apakah identitas nasional masih relevan dalam logika borders media? Bagaimana bangsa bisa tetap diimajinasikan bersama jika setiap individu membangun realitas algoritmiknya masing-masing? Dalam riset etnografi saya di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, saya menemukan bahwa masyarakat membangun rasa kebangsaan bukan semata dari simbol negara, tetapi dari praktik sehari-hari berkomunikasi dan berinteraksi dengan media. Dengan lebih mudahnya masyarakat untuk mengakses saluran penyiaran publik dari negara tetangga dibandingkan dari negara sendiri, dan lekatnya aktivitas sosial ekonomi yang dijalin dengan masyarakat lintas negara, masyarakat sebatik membangun identitas ganda. Ini bukan menjadi indikasi bahwa mereka kehilangan keindonesiaannya. Justru mereka belajar menjadi Indonesia dalam cara yang kontekstual dan penuh adaptasi. Begitu pula dengan kehadiran media sosial yang menjadi alat navigasi identitas warga muda untuk menampilkan identitas lokal sekaligus terhubung dengan budaya global. Dalam konteks ini, konsep-konsep seperti digital nationalism, network identity, dan platform citizenship muncul sebagai perluasan dari diskursus Andersonian klasik. Dan dalam orasi ini, saya mengusulkan bahwa komunitas terbayang perlu diredefinisi sebagai komunitas terhubung, yang bukan hanya membayangkan, tetapi juga berinteraksi, merundingkan, dan menegosiasikan identitas secara aktif di ruang digital. Hari ini, Indonesia menghadapi bukan hanya tantangan fisik atau ekonomi, tetapi juga tantangan naratif. Kita menyaksikan bagaimana polarisasi politik di media sosial, disinformasi dan hoaks yang menyebar emosi identitas, ketimpangan akses media, dan literasi digital antar wilayah. Jika bangsa dibangun oleh narasi bersama, maka krisis narasi adalah krisis kebangsaan itu sendiri. Dan krisis ini hanya bisa dihadapi jika kita mengambil kembali atas komunikasi kita, baik dalam hal kebijakan, pendidikan, maupun praktik kebudayaan sehari-hari. Hadirin yang saya muliakan, ketika Benedict Anderson menulis tentang Imagine Communities, ia tidak sedang mengidealkan nasionalisme, melainkan mengajak kita untuk memahami bahwa kebangsaan adalah proyek yang harus terus-menerus dibangun bersama. Di era digital ini, tugas itu menjadi lebih rumit, tetapi juga lebih menjanjikan. Kita tidak hanya mampu melihat tantangan baru, tetapi juga ada alat baru, ruang baru, dan generasi baru yang mampu membayangkan ulang bangsa ini dengan cara yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Dan sebagai akademisi komunikasi, saya percaya bahwa setiap kata yang kita ajarkan, setiap narasi yang kita tulis, setiap ruang dialog yang kita ciptakan adalah bentuk kontribusi kecil yang menjaga agar api imajinasi bangsa tidak padam. Maka dari itu izinkan saya menutup orasi ini dengan satu ajakan reflektif. Bangsa ini tidak hidup mungkin saya minum dulu kali ya. Iya, mohon maaf. Bangsa ini tidak hanya hidup di dalam dokumen resmi, dalam lambang atau dalam peta. Bangsa ini hidup di dalam percakapan kita, dalam cerita yang kita wariskan, dan dalam ruang-ruang komunikasi yang kita bangun bersama. Mari kita rawat, perluas, dan terus hidupkan komunitas terbayang itu bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk mereka yang akan datang esok.
Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menutup orasi ilmiah ini, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah hadir senantiasa mendampingi perjalanan saya. Pertama-tama terima kasih kepada Yayasan Menara Bakti, secara khusus kepada anggota pengawas Bapak Hadri Mulia atas dukungan, kepercayaan, kesempatan yang telah diberikan kepada saya, kepada Pak Rektor, Profesor Andi Adriansyah, para Wakil Rektor, Dr. Ena Stiani, Dr. Irmulan, para dekan, para kaprodi, jajaran struktural, para dosen dan tendik yang telah memberikan dukungan sepanjang perjalanan karir akademik saya. Kepada pimpinan Bank BNI, terima kasih telah hadir, saya ucapkan terima kasih. Dan secara khusus di lingkungan Fakultas Ilmu Komunikasi, saya ingin menyampaikan salam hormat dan takzim saya kepada para guru dan senior, yaitu Ibu Diah Wardani, Prof. Ahmad Mulyana, Dr. Heri Budianto, Dr. Rahman, Dr. Farid, Dr. Jamil, Dr. Ponco, Dr. Afdal, Prof. Lisa, Dr. Feni, Dr. Juno, Dr. Meli, dan seluruh yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Tak lupa teman-teman laboran Fikom yang sejak dari saya mahasiswa sampai saat ini selalu bersama. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada rekan-rekan alumni dari University Science Malaysia yang telah hadir. Ada Dr. Ana Agustina, Dekan Pancasila, Dr. Yani Hendrayani, Dr. Idola, serta teman-teman perjuangan di Persatuan Pelajar Indonesia USM. Ada Dr. Nofrizal, ada Dr. Kurnia Ramadan, kemudian tak lupa rekan-rekan dari Aspikom Jabodetabek, Ibu Dr. Rini Subdarmanti, Dr. Ustono, Pak Dedi, Dr. Endah, Mbak Fizi, Mas Danang, Dr. Ika, dan Mbak Sandra atas dukungan yang sangat berarti. Kemudian ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada founder Sekolah Alam Tangerang yang hadir di tengah-tengah kita, Bapak Andri Fajria dan Bunda Tik Santikasari. Terima kasih sudah hadir. Kemudian sahabat-sahabat teman SMA saya, di sini hadir juga teman sebangku SMA saya. Ada Ruli Ramadan, ada Fadilah Vampir Saleh, ada Mas Nandang. Ini teman main musik bareng, teman berkarya bareng. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir. Kemudian tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing S3 saya, my PhD Supervisor, Profesor Madya Dr. Azman Azwan Asmawati, yang telah berkenan hadir jauh dari Malaysia untuk memberikan dukungan pada momen ini. Terima kasih juga dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta, ada Ibu Warek, Ibu Tutut, serta Pak Dekan, Dr. Didik. Kemudian kepada Prof. Dana, terima kasih Prof. Kemudian kepada kedua orang tua saya, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Haji Amir Syarifuddin dan Hajah Sri Sunarsi. Alhamdulillah atas doa dan kasih sayang yang tiada henti mengiringi setiap langkah saya hingga mencapai titik ini. Kemudian ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada ibu mertua saya, Ibu Haji Hariris Mayagati, atas doa semangat yang menjadi penguat dalam perjalanan saya. Terima kasih juga yang tulus saya sampaikan kepada kakak-kakak dan om, tante yang telah hadir. Di sini ada Mbak Rina, Mas Adib, kemudian Dr. Minarto, Dr. Delina, ada Om Irvin, ada Om Bambang, Tante Silvi, kemudian ada juga Ibu Sri Hestiningsi. Kemudian yang terakhir, izinkan saya menyampaikan terima kasih yang sedalam-sedalamnya kepada istri tercinta Nidita Aisyah Dwitas yang senantiasa ada di setiap langkah perjalanan. Tanpa doa, dukungan, dan keteguhannya mungkin saya tidak akan berdiri di sini hari ini. Serta kepada anak-anak tersayang, ada Renu Musa, ada Renu 2 hari lagi akan ulang tahun yang ke-10 tahun. Dan adiknya Maika Sara yang selalu menjadi sumber semangat, inspirasi, dan kebahagiaan dalam setiap langkah saya. Kemudian tak lupa juga kepada seluruh Bapak Ibu Tendik yang sudah hadir, mahasiswa S3 Komunikasi. Ada mahasiswa S3 Komunikasi? Oh iya, hadir. Terima kasih sudah hadir juga. Dan Bapak Ibu dosen Fikom yang tadi tidak bisa disebutkan satu persatu. Saya akhiri sekian pidato orasi ilmiah saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.